epic comeback, Man United ungguli Barcelona. Juventus menang 3-0 atas Nantes. Xavi Hernandez mendukung penuh Sheikh Jassim mengakuisisi Manchester United. Pesan legenda untuk klien Mbappe. Lagi dan lagi ada adu mulut sesama pemain Inter Milan. Resmi, Sergio Ramos dan Dejan Lovren gantung sepatu dari tim nasional negaranya. Manchester United berhasil menang comeback 2-1 atas Barcelona dalam leg kedua playoff knockout Liga Eropa 2022-2023. Laga Man United dan Barcelona dalam laga Liga Eropa digelar di Stadion Old Trafford, Inggris pada Jumat dini hari. Man United tertinggal 0-1 lebih dulu dari Barcelona setelah Robert Lewandowski mencatatkan namanya di papan skor melalui titik putih pada menit ke-18. Namun Man United tetap tenang. Skuad berjulukan setan merah itu bahkan dapat membalas via aksi Fred menit 47 dan Anthony menit ke-73. Berkat kontribusi itu, Man United dipastikan memenangi pertandingan atas Barcelona dengan skor 2-1. Hasil ini sekaligus mengantarkan Man United menuju babak 16 besar Liga Eropa. Kepastian tersebut didapat seusai setan merah menang agregat 4-3 atas Barcelona. Sasa Italia, Juventus mulus melaju dari laga playoff untuk babak knockout Liga Eropa dengan kemenangan 4-1 secara agregat kontra tim Perancis Nantes. Kemenangan 3-0 Bianconeri di Stade de la Force de markas Nantes tersebut datang berkat 3 gol Angel Di Maria, menit ke-5, menit ke-20 penalti, dan menit ke-78. Ini adalah hat-trick pertama Di Maria selama memperkuat Juventus. Tuan rumah harus bermain dengan 10 personal setelah bek senior Nicolas Palois mendapat kartu merah yang berujung ke penalti Di Maria. AS Roma tampil tangguh untuk membekuk Salzburg dengan skor 2-0 dalam leg kedua playoff babak Liga Eropa. Jumat, Roma lolos dengan agregat 2-1. Kekalahan 0-1 dalam duel leg pertama lalu jelas memaksa Roma untuk bermain lebih baik di laga ini. Di hadapan publik Stadio Olimpico, skuad Jose Mourinho bermain efektif untuk membekuk Salzburg. Salzburg sebenarnya bermain cukup baik dan mendapat sejumlah peluang di laga ini, tapi Roma lebih efektif. 2 gol Roma dicetak oleh Andrea Belotti pada menit ke-33 dan Paulo Dybala menit ke-40. Kemenangan ini memastikan langkah Roma ke babak 16 Liga Eropa 2022-2023 dengan agregat 2-1. RB Leipzig tampil tangguh untuk mengimbangi Manchester City dalam duel laga pertama babak 16 besar Liga Champions. Kedua tim harus puas menerima skor imbang 1-1. Bertandang ke Red Bull Arena, Man City memulai laga dengan baik sebagai salah satu unggulan juara Eropa musim ini. Leipzig pun menunjukkan perlawanan impresif sebagai tuan rumah. Kali ini Man City mencetak gol terlebih dahulu lewat aksi Riyad Mahrez di babak pertama menit ke-27. Leipzig lantas bangkit dan merespon di babak kedua. Gol balasan dicetak oleh Joshua Gvardiol pada menit ke-70. Inter Milan sukses mengungguli FC Porto pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Inter Milan menang tipis 1-0 atas wakil Portugal tersebut. Inter sebenarnya punya sejumlah peluang emas untuk mencetak lebih dari 1 gol. Sayangnya sepanjang babak pertama, kiper Porto Diego Costa tampil memukau menggagalkan sejumlah peluang tersebut. Gol yang ditunggu-tunggu Inter baru tercipta di menit ke-86. Romelu Lukaku sukses menciptakan gol tersebut setelah menyambar bola muntahan hasil sundulannya yang membentur mistar. Dengan begini Inter punya modal yang cukup menghadapi leg kedua yang berlangsung di Estadio do Dragão Rabu 15.3. Xavi mengenal baik Sheikh Jassim dan
merekomendasikan Man United agar diakuisisi olehnya. Pelatih Barcelona, Xavi, mendukung penuh Manchester United diambil alih oleh Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Juru taktik berkebangsaan Spanyol itu yang pernah berkarir di Timur Tengah menilai bahwa Sheikh Jassim bakal jadi sosok yang ideal untuk The Red Devil yang saat ini masih dikuasai keluarga Glazer. Jelang laga leg kedua playoff Liga Eropa antara Barcelona dan Man United, Xavi turut angkat bicara mengenai isu penjualan Man United, di mana Xavi coba meyakinkan keluarga Glazer agar bersedia melepas klub itu ke Timur Tengah Sheikh Jassim. Saya punya hubungan bagus dengan Sheikh Jassim dan saya kira dia akan menjalankan tugasnya dengan baik. Saya menilai dia adalah sosok yang luar biasa dengan memegang teguh tanggung jawab. Mbappe kerap dilanda isu tidak sedap terkait hubungan interpersonal dengan pelatih dan rekan setim. Perilakunya dalam beberapa kesempatan dicap arogan. Mantan gelandang Real Madrid, Guti, berpesan untuk bintang Paris Saint-Germain, klien Mbappe, untuk menjaga sikap andai bergabung dengan Los Blancos di masa depan. Mbappe tidak pernah surut dikaitkan dengan kepindahan ke Madrid. Meskipun musim panas lalu secara sensasional ia batal hengkang dengan status bebas transfer dan memilih menaikkan kontrak baru di PSG. Musim ini penyerang berusia 24 tahun itu telah mencetak 27 gol dalam 28 pertandingan bersama PSG di lintas ajang. Ia baru-baru ini juga dinobatkan sebagai pemain termuda yang menembus 150 gol di Ligue 1. Mbappe harus datang ke Real Madrid dengan kepala tertunduk dan menjadi seperti salah satu dari yang lain di ruang ganti. Jika tidak demikian, dia keliru dan tidak tahu klub mana yang diwakilinya. 23 pemain sudah ditetapkan Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia U20. PSSI sudah merilis daftar pemain untuk menghuni skuad timnas Indonesia U20 yang akan berlaga pada Piala Asia U20 2023 Maret nanti di Uzbekistan. Sebanyak 23 nama dipilih oleh pelatih Sintayong dan mereka juga sebagian besar telah melalui pemusatan latihan di Jakarta hingga ikut turnamen mini. Tidak ada nama Marcelino Ferdinand, gelandang andalan timnas U20. Marcelino memang tak dilepas oleh klubnya di Belgia, KMSK Denze, dan baru bergabung di sana. Kami juga terus memperbaiki kekurangan yang ada di tim dan siap mengikuti turnamen tersebut. Untuk kondisi pemain hingga saat ini tidak ada masalah. Pada ajang ini kami tidak membawa Marcelino Ferdinand. Dia akan bergabung pada April nanti saat pemusatan latihan persiapan Piala Dunia U20 2023. Tentu klub dengan penyumbang pemain terbanyak adalah Persija Jakarta. 8 nama dari tim ibu kota resmi terpilih jadi bagian Garuda muda di Uzbekistan nanti. Timnas U20 bergabung di grup A yang dihuni oleh Irak, Suriah, dan tuan rumah Uzbekistan. Pada Jumat besok, skuad sudah bertolak ke Uzbekistan. Ferran Torres berbicara tentang perjuangannya di Barca dan mengungkapkan dia menyewa seorang psikolog dalam upaya kembali ke performa terbaiknya. Sulit bagi Ferran Torres untuk tampil mengesankan secara konsisten di Barcelona menyusul kepindahannya senilai 55 juta euro dari Manchester City pada Desember 2021. Pemain asal Spanyol itu kini angkat bicara tentang perjuangan awalnya di Camp Nou sambil mengungkapkan bahwa ia membutuhkan bantuan untuk berusaha menemukan kembali performa terbaiknya. Saya merasa bahwa saya sudah jatuh ke dalam jurang maut. Saya tidak pernah jatuh sebesar ini. Saya berjanji kepada Xavi bahwa saya akan menjadi diri saya lagi, ujar Torres kepada wartawan. Saya menyerahkan diri saya kepada seorang psikolog. Saya biasanya pergi sekali atau 2 kali sepekan. Keluarga saya juga membantu saya memiliki lingkungan yang sangat sehat. Saya belajar untuk tidak terlalu terobsesi dengan tujuan. Torres baru mencetak 2 gol di laga La Liga Spanyol musim ini dan menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di lini serang Barcelona. Dengan tim Katalan itu menambahkan Robert Lewandowski dan Raphinha ke skuad pada musim panas. Namun saat winger bersinar lawan Cadiz dan mungkin memainkan jalannya untuk memulai pertandingan Barcelona berikutnya di Old Trafford lawan Manchester United.
Selesai sudah pengabdian Dejan Lovre untuk timnas Kroasia. Lovre memutuskan pensiun membela negaranya di kancah internasional. Piala Dunia 2022 jadi turnamen besar terakhir Lovre bersama Kroasia. Dia jadi bagian dari skuad Kroasia yang finish posisi ketiga usai mengalahkan Maroko. 4 tahun lalu, Lovre juga bermain penuh kalah mengantarkan Vatreni jadi runner-up Piala Dunia 2018 di Rusia karena kalah 2-4 dari Prancis. Dengan usia yang menginjak 34 tahun, Juli mendatang Lovre tidak mau lagi membagi tenaganya untuk klub dan timnas. Saat masih kecil, saya bermimpi membela timnas Kroasia di ajang internasional. Saya pertama kali memakai jersey Kroasia pada umur 9 tahun dan tidak akan pernah melupakan momen itu, seperti mengenakan jubah Superman, ujar Lovre di akun sosial medianya. Lovre debut di timnas Kroasia pada 2009 dengan total 78 cap dan 5 gol. 3 turnamen besar pernah dilalui, yakni Piala Dunia 2018, Euro 2020, dan Piala Dunia 2022. Lovre selalu mendapat kritik dan keraguan dalam karirnya, tapi dia bertarung tangguh yang bangga dengan pencapaiannya. Dejan Lovre sempat membela Southampton dan Liverpool di Liga Inggris sebelum pindah ke Zenit Petersburg. Lovre memperkuat Lion lagi sejak Januari, setelah periode pertama pada 2009 hingga 2013. Perselisihan sesama pemain Inter itu terjadi 1 pekan setelah adu mulut antara Lukaku dan Barella. TikTok sesama pemain Inter Milan kembali terjadi. Kali ini giliran penjaga gawang Andre Onana yang berselisih dengan striker Edin Dzeko dalam laga leg pertama 16 besar Liga Champions melawan FC Porto, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Kejadian berawal ketika Dzeko membentak sang kiper supaya kembali ke tempatnya dibandingkan memprotes wasit. Onana yang tak terima membalas bentakan Dzeko. Hakan Calhanoglu pun menjadi penengah dengan berusaha menutup mulut Onana menggunakan tangannya. Onana menyatakan insiden seperti itu biasa terjadi dalam sebuah pertandingan dengan intensitas tinggi. Onana pun menyatakan sudah tidak ada permasalahan lagi dengan Dzeko. Hal-hal ini terjadi dalam pertandingan. Setiap orang memiliki hak untuk memikirkan apa yang mereka inginkan. Jika adrenalin yang membuat kami marah juga membantu kami memenangkan pertandingan seperti yang kami lakukan malam ini, maka itu bisa diterima, ucap Onana kepada Sky Sport Italia. Bek tangguh PSG Sergio Ramos memutuskan pensiun dari timnas Spanyol. Sergio Ramos mengumumkan dirinya tak bakal lagi berseragam timnas Spanyol melalui akun Instagram pribadinya Kamis waktu setempat. Keputusan tersebut dibuat tepat setelah mendapat kabar bahwa dirinya tak lagi mendapat tempat di timnas Spanyol. Seperti diketahui, Spanyol tak lagi dijabat Luis Enrique melainkan Luis de la Fuente. Waktunya telah tiba, saatnya mengucapkan selamat tinggal kepada tim nasional Spanyol, tim luar biasa dan tercinta, tulis Sergio Ramos di akun Instagramnya. Pagi ini saya menerima telepon dari pelatih baru. Dia mengatakan saya tidak masuk dalam hitungannya dan tidak ada akan mengandalkan saya, terlepas dari level yang masih bisa saya tunjukkan atau bagaimana saya melanjutkan karir. Kendati demikian, pria 36 tahun itu menegaskan keputusannya dibuat bukan karena penurunan performa atau usia, akan tetapi karena benar-benar keputusan pribadi. Sergio Ramos bahkan merasa iri dengan pemain-pemain yang sudah berusia senior tapi masih bisa bermain untuk negaranya. Dia tidak ragu menyebut sosok Luka Modric, Lionel Messi, dan Pepe yang sudah berusia 35 tahun ke atas tetapi bisa memberikan yang terbaik di timnas masing-masing. Saya mengidolakan dan iri dengan Modric, Messi, dan Pepe. Mereka esensi dari tradisi nilai meritokrasi dan keadilan dalam sepak bola, ungkap mantan pemain Real Madrid tersebut. Selebihnya dia bangga pernah berseragam timnas Spanyol dan mengemban ban kapten. Bersama Spanyol, Ramos telah membantu La Furia Roja juara Piala Dunia dan 2 kali juara Piala Eropa dan total 180 kali penampilan.